Selamat pagi teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang macam-macam fungsi. Yang pertama fungsi konstan atau fungsi tetap. Fungsi konstan atau fungsi tetap itu lambangnya adalah f itu memetakan x ke himpunan c. Ke c. Berarti ini sama artinya. Ini titik dua artinya memetakan, membacanya. Jadi f memetakan x ke c. Nah, berarti x itu adalah domainnya, c itu adalah hasilnya. Nah, karena tadi fungsi tetap atau fungsi konstan, maka c itu adalah bilangan konstan, konstan tak tertentu. Gitu. Kemudian contoh soalnya, diketahui fungsi f memetakan r ke r. Berarti ini domainnya bilangan real, kodomennya adalah bilangan real juga. Dengan rumus fx sama dengan 3. Nah, ini c-nya adalah 3. Konstanta. Dengan daerah domain x sedemikian hingga x-nya di antara min 3 sampai 2. Tentukanlah gambar grafiknya atau buatlah grafiknya. Oke. Pertama-tama, kalau kita akan menggambar grafik, kita membuat tabel dulu. Nah, tabel terlebih dahulu. X-nya sesuai dengan domain. X-nya dari min 3, kemudian min 2, kemudian min 1, kemudian 0, kemudian 1. Jadi kalau nggak sama dengan, maka 2-nya nggak ditulis. Tapi kalau sama dengan 2, berarti 2-nya ada di sini. Gitu. Nah, kemudian kita menentukan hasilnya. Kalau X-nya min 3, masukkan ke sana. Nggak berubah, karena dia konstan. Maka fx-nya selalu 3 nilainya. Sini juga 3. Gitu. Nah, kemudian gambar grafiknya menjadi seperti ini. Kita buat sumbu Y, sumbu X, kemudian X-nya dari min 3. Min 3, min 2, min 1, 0, kemudian 1. Nah, itu 2-nya ada di sana. Karena tadi di range-nya, di domainnya dia nggak pakai sama dengan, artinya di 2 itu nah, seperti ini. Jadi, ini fungsi yang terbuka. Jadi, 2-nya tidak ikut. Seperti itu. Maka grafik kita adalah grafik yang konstan seperti ini. Nilainya selalu 3. Oke. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi linier. Nah, fungsi linier itu adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Jadi nanti kalau ada variabel x, pangkatnya selalu 1. Nah, contohnya adalah jika diketahui fungsi fx adalah 2x plus 3, ini fungsinya x-nya berpangkat 1. Gambarlah grafiknya. Oke, mula-mula kita membuat tabel untuk X. Nah, di sini domainnya tidak diberikan, maka carilah domain di sekitar X. Nah, kalau di sini, ini memakai cara yang kalau X-nya 0, ini berapa? Ini ditutup. Ini ditutup, berarti O3. Kemudian kalau Y-nya 0, ini kan Y sama dengan. Kalau Y-nya 0, berarti ini ditutup, berarti 0 sama dengan 2X plus 3. Nah, tinggal pindah ruas, jadi 2X sama dengan min 3, karena min 3 pindah ruas, jadi kemudian dibagi 2, berarti X sama dengan min 3 dibagi 2. Min 3 per 2 adalah min 1,5. Lalu kalau memakai cara yang berbeda, boleh nggak? Kita buat tabel. Ini X, ini Y-nya. Kalau X-nya saya ambil dari 0. Kalau X-nya 0, dia sama dengan 3. Kalau X-nya 1, boleh nggak? Boleh. Kalau X-nya 1, berarti jadinya Y-nya adalah 2 kali 1 plus 3. Berarti sama dengan 2 tambah 3 adalah 5. Nah, berarti kita dapat 1,5. Nah, berarti grafiknya adalah ini Y, ini X, ini 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. Pakai skala teman-teman ya. Ya, kalau X-nya 1, nah ini 1, Y-nya 5, 3, 4, 5. 5 di sini. Nah, titiknya ada di sini. Nah, maka garis kita, grafik kita ada seperti ini. Nah, sama ya teman-teman ya. Begitu. Jadi, tidak harus seperti ini. Karena pecahan di skalanya agak susah gitu ya. Oke, kita lanjut. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini kalian waktu di kelas 10 sudah pernah belajar dan sudah menggambar grafik juga. Nah, fungsi kuadrat itu adalah apa? Fungsi yang variabelnya terpangkat 2. Ya. Nah, contohnya apa? Fx sama dengan x kuadrat. Pokoknya ada x kuadrat. Oke. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan gambar di bawah ini.
fungsi f ditentukan oleh, nah ini fungsi fx-nya, dia ada pangkat 2. Jadi dia fungsi kuadrat. Oke, di sini sudah diberikan gambar grafiknya, karena pasti kalian sudah pernah menggambar grafik ya. Ada XP, ada titik balik, gitu. Oke, perhatikan gambar. Ini adalah fungsi kuadrat. Nah, ini di depan X kuadrat itu positif, artinya dia terbuka ke atas, gitu ya, tentunya diingatkan. Oke, yang ditanya adalah tentukanlah domain fungsi F. Oke, domain itu berarti X. Domainnya X ya. X-nya dari berapa nih? Oh, dia mintanya dari min 4. Nah, ini adalah domain. Dari min 4 sampai 2. Ini domain. Oke, jadi domain fungsi F adalah di sini dari min 4 sampai 2. Nah, begini cara nulisnya. Kalau ditanya himpunan, maka kalian nulisnya domain fungsi F adalah X sedemikian hingga dari min 4 sampai 2, di mana X-nya anggota bilangan real. Ya, tapi yang ini hanya domain saja. Jadi, kemudian yang ditanya lagi nilai minimum. Nilai minimum fungsi F, nah, paling bawah angka berapa dia? Oh, min 4. Jadi ini nilai minimumnya adalah min 4. Kemudian yang C, nilai maksimum. Nilai maksimum berarti di domain ini nilai yang terbesarnya berapa? Nah, yang paling tinggi di sini. Nah, berarti ini maksimumnya di min 4 sama 2 itu sama. Jadi nilai maksimumnya adalah 5. Kemudian range. Range itu apa? Range itu adalah intervalnya si Y yang ada grafiknya. Jadi dari min 4 sampai 5. Jadi range adalah min 4. Nah, di sini Y. Kalau range itu sampai 5. Nah, kalau kalian pakai hitungan benar, berarti range fungsi F adalah Y sedemikian hingga Y-nya dari min 4 sampai 5. Di mana Y elemen bilangan real. Ini Y. Kalau range. Range itu adalah di wilayah kode B. Nah, sekarang pembuat 0. Pembuat 0 itu apa? Kapan grafik kita memotong sumbu X di X berapa? Itu pembuat 0. Jadi di sini min 3 sama 1. Di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Pembuat 0. Kemudian koordinat titik balik. Nah, ingat ya, titik balik itu berarti koordinat berarti min 1, min 4 gitu ya. Min 1, min 4. Ingat koordinat itu perasaannya adalah X, Y. Oke, teman-teman, paham ya? Domain itu range, intervalnya si X, jadi grafik kita ada di X antara berapa sampai berapa. Nilai minimum itu yang paling kecil, kita lihat Y. Kemudian nilai maksimum juga nilai terbesar, tertinggi grafik kita ada di mana. Kemudian range itu berarti range itu adalah di kodomain. Jadi grafik kita dari minimum berapa sampai maksimum berapa. Kemudian pembuat 0, berarti grafik kita memotong sumbu X di X berapa. Pembuat 0. Kemudian koordinat titik balik, jangan lupa X, Y. Itu titik ekstrimnya. Kelas 10 ya. Oke. Kita lanjutkan jenis fungsi macam fungsi berikutnya. Fungsi identitas. Oke. Suatu fungsi disebut fungsi identitas jika setiap anggota dari daerah asal dipetakan dengan dirinya sendiri. Jadi pasangannya dengan dirinya sendiri. Oke, contoh soalnya. Fungsi pada R didefinisikan, R itu artinya real, bilangan nyata ya. Nyata gitu. Adalah Fx sama dengan X. Nah, untuk setiap X, carilah F-2, F0, F1, F3. Kemudian gambar grafiknya. Oke. Nah, caranya adalah penyelesaiannya F-2-nya adalah, nah, 2 masukin ke mana? Jadi F-2 sama dengan min 2. Jadi 2 sama dengan 2. F0, kalau X-nya 0, oh ternyata ini juga 0. Kalau F1 ternyata, oh sorry, ini 1. Oke. F1 berarti nilainya 1. F3 sama dengan juga 3. Jadi gambar grafiknya adalah kita dapat min 2, min 2, min 1, min 1, 1,1 titiknya ada di sini, teman-teman. 3,3. Nah, kemudian kita garis hubungkan titik-titik tersebut dengan garis gitu. Yang ini min 2,2 itu titiknya yang teman-teman. 0,4.
1,1, 3,3, begitu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi tangga. Fungsi tangga itu seperti apa? Fungsi tangga itu bertingkat ya. Adalah fungsi yang memasangkan anggota bentuk interval pada daerah asal ke beberapa anggota yang tetap pada daerah kawan. Jadi notasinya adalah seperti ini. Jadi seperti kurung siku tapi ada double. Contoh soal. Jika diketahui fx adalah bernilai min 1 jika x-nya itu di interval. Ini tadi interval ya. Kalau x-nya kurang dari min 1, fungsi akan bernilai 0 jika x-nya di antara min 1 sampai 2 dan seterusnya. Nah, berarti fungsi kita menjadi, nah tentukanlah nilai f min 2. F min 2 berarti x-nya min 2 nih. Kalian cari di sini. X-nya min 2 berarti di sini. Nah, ini nilainya berarti itu. Kemudian F0. F0, X-nya 0 nih. Kalau X-nya 0 ada di mana? Oh, ada di sini. Nilainya 0. Berarti ini 0. F3, X-nya 3. X-nya 3 ada di mana ya? Di sini nih. Nah, berarti nilainya 2. 2, sorry. Nah, kemudian F5 berarti X yang 5. 5 ada di mana ya? Oh, di sini lebih ada 4. Oh, nilainya 3. Berarti yang ini nilainya 3. Itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kamu jawab itu. Oke. Nah, ini tadi penyelesaiannya. Kita lihat tadi di intervalnya ada ini. Nah, sekarang gambar grafiknya. Kurang dari min 1 itu nilainya berada di min 1 ya. Nah, ini berupa garis konstan tapi di interval tersebut. Kemudian tadi di antara 2 sampai 4, nah, ya. Di antaranya ini nilainya 2. Kalau yang nilainya 0 tadi di mana? Di antara 1 sampai 3. Di antara, coba tadi. Oke, bernilai. Oke, di sini itu kalau 1 itu kalau x-nya kurang dari min 1. Oh, itu kalau di antara min 1 sampai 2. Jadi ini min 1-nya nggak ikut. 2 sampai 4 itu nilainya 2 dan seterusnya. Jadi tadi kita lihat. Nah, yang di sini tadi gambar grafik kita. Gambar grafik itu tadi kalau min 1 tadi ikut nggak? Kalau ikut berarti ada. Kemudian dari min 1 sampai 2, nah ini bolong. Kemudian ini ke sini. Nah, ini ada isinya karena tadi nilainya 0 kalau dari min 1 sampai 2. Nah, kemudian bernilai 2, nah ini kosong. Kemudian sampai di sini ini penuh. Kemudian yang nilainya 3 lebih dari 4. Nah, 4 nggak ikut. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Kemudian fungsi modulus. Fungsi yang terakhir ya. Modulus itu adalah bentuk mutlak. Nah, adalah fungsi yang memasangkan setiap bilangan real pada daerah atas ke unsur harga mutlaknya. Nah, contohnya fx, f itu memetakan x ke harga mutlak x atau f memetakan x ke kx plus p. Nah, ini fungsi harga mutlak. Jadi nilainya selalu positif ya kalau mutlak ya. Selalu positif. Selalu positif. Oke, jadi contohnya. Nah, artinya dulu, harga mutlak itu artinya apa? Harga mutlak X itu X bernilai positif jika X-nya lebih besar dari 0. X bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, maka grafiknya seperti ini. Tadi fungsi identitas seperti ini ya. Nah, ini cerminnya. Cerminnya sudah. Jadi kalau positif dari ke sana, ini negatif jadi ke kiri. Dan apakah kurvanya selalu di atas sumbu X? Iya, karena nggak ada nilai Y yang negatif. Jadi ini nggak mungkin ke sana. Jadi kurvanya selalu seperti huruf P. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah fungsi genap dan ganjil. Nah, kita membedakan kapan fungsi itu akan genap atau kapan fungsi itu akan jadi ganjil. Fungsi ganjil itu berlaku jika pada fungsi fx, x-nya kita ganti jadi min, itu min-nya jadi keluar. Jadi min fx gitu ya. Maka fungsi yang tadi itu adalah fungsi ganjil. Nah, sekarang kapan fungsi kita genap?
Nah, kita masukkan X-nya ke fungsi fx, itu nilainya jadi fx, jadi positif. Nah, ini maka benar. Gitu. Contoh soal. Nah, apakah f min x, f min x itu tidak sama dengan min fx? Nah, ini jadinya adalah tidak sama dengan, berarti ini genap. Kalau ini tidak sama dengan, berarti jadi ganjil. Contoh soal. Nah, tentukanlah fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, ganjil atau tidak genap dan ganjil. Oh, itu tadi kalau tidak sama dengan berarti bukan genap ataupun ganjil. Nah, contohnya yang A. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. Apakah dia ganjil? Apakah dia genap? Nah, kita masukkan. F min x sama dengan 2 kali min x pangkat 3 plus min x. Nah, min berpangkat 3 itu hasilnya tetap min. Oke, jadi ini jadinya min 2 ini. Min x pangkat 3 itu jadi artinya adalah min 1 pangkat 3 kali x pangkat 3. Nah, ini jadinya min 2x pangkat 3. Yang ini minnya keluar. Nah, begitu. Kemudian minnya kita keluarkan, jadi 2x pangkat 3 plus x. Kenapa plus? Karena min dikali plus. Nah, ini adalah fx. Jadinya ini adalah ganjil. Gitu ya, teman-teman ya. Coba kita lihat sayangnya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. Benar. Dia ganjil. Nah, seperti tadi kita substitusi. Nah, karena ini pangkat 3, berarti pasti min. Nah, ini jadi min. Ya, maka berikutnya jadi minnya kita faktorkan, dan di dalam kurung itu kembali lagi seperti fungsi aslinya, ini sama dengan yang ini. Nah, berarti dia menjadi min fx atau min f min x sama dengan min fx, berarti dia ganjil gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi gx sama dengan 3 cos x min 5. Apakah digenap? Apakah ganjil? Kita tes. X-nya semua kita ganti jadi min x. Jadi min x. Nah, kalau cos min x, cos di kuadran 4, anggap aja kuadran 4 ya. Nilainya plus apa min? Positif. Nah, jadi ini menjadi tetap cos x min 5. Nah, ini kembali lagi menjadi fungsi aslinya. Berarti g min x itu sama dengan gx. Nah, dia jadi merupakan fungsi genap gitu ya. Ini f min x sama dengan min x ganjil. Kemudian ini g min x sama dengan gx. Maka dia genap gitu ya teman-teman. Satu lagi. Hx sama dengan x kuadrat min 8x. Apakah dia genap? Apakah ganjil? S. Semua x kita ganti dengan min x. Nah, kalau dikuadratkan dia positif jadi x minus 8. Kemudian min 8 kali min x jadi plus 8x. Nah, teman-teman, apakah ini kembali ke fungsi asli? Enggak ternyata, karena ini x kuadrat sudah benar, tapi 8x-nya ini harusnya min, tapi di sini plus. Artinya apa? Berarti fungsi hx itu bukan ganjil, bukan genap. Gitu ya, teman-teman ya. Kita tes pakai prinsip. Oke, yang berikutnya lagi adalah domain dan range. Tadi di fungsi kuadrat kita sudah mulai belajar tentang domain dan range, tapi ya, perhatikan gambar. Tadi yang namanya domain itu adalah x-nya, interval x-nya. Grafik kita yang jauh ini batas kirinya ada nggak? Ada di angka berapa? Nah, ini misalnya di x1. Kemudian grafik kita ada stopnya, ada yang hijau ya. Stop di sebelah kanan di berapa? Nah, ini misalnya ini x2. Nah, berarti domain fungsi kita adalah x sedemikian hingga x-nya dari min 1 sampai sama dengan sampai x-nya, di mana x-nya elemen bilangan real. Nah, begitu. Domain itu yang x-nya disebut x domain. Oke. Sekarang range. Range itu yang mana? Ketinggian grafik kita dari x berapa dari y berapa sampai yang y berapa. Nah, misalnya ini adalah y yang paling kecil, ini y1 misalnya. Nah, ini yang paling tinggi ya teman-teman ya. Kalau belum tinggi nih belum, pokoknya yang paling tinggi. Nah, di sini ini misalnya yang kedua. Oke, berarti range kita adalah y sedemikian hingga y-nya dari yang terkecil y1, di sini y jangan lupa kalau domain x, dan kalau range berarti y sampai y2, di mana y-nya itu elemen belakang. Nah, begitu teman-teman ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh
tentukan domain untuk setiap fungsi berikut. Nah, teman-teman, kalau untuk domain, nah ada syaratnya. Yang pertama, kalau fungsinya pecahan. Contoh ya, nah, fungsi ini kan fungsi pecahan. Pokoknya kalau ada per-pernya, di bawah ada X-nya, itu artinya fungsi pecahan. Nah, ini bentuknya pecahan, maka syarat domainnya adalah agar fungsinya bernilai real. Jadi nanti punya ada nilainya, maka penyebutnya tidak boleh nol. Jadi syarat domain untuk fungsi pecahan. Jadi kalau misalnya fx sama dengan 2x min 3 per 2, ini fungsi pecahan bukan? Bukan. Tapi kalau ditambah x, ya baru fungsi pecahan. Nah, ini penyebut, ini pembilang. Ini pembilang, yang ini penyebut. Jadi syaratnya hanya penyebutnya saja. Oke, teman-teman. Nah, maka yang A, kita ambil saja penyebutnya, yaitu x min 3. Ini tidak boleh sama dengan 0. Min 3 pindah ruas. Jadi adalah x tidak sama dengan, nah ini pindah pas ke 0. Jadi 0 ditambah 3, ya 3. Nah, berarti ini. Jadi domain kita adalah df sama dengan x sedemikian hingga x-nya nggak boleh sama dengan 3. Di mana x-nya lebih dari. Gitu? Paham ya? Pecahan. Nah, sekarang akar. Kenapa sih kalau pecahan di nggak boleh 0? Karena kalau kalian hitung 3 per 0, atau 5 per 0, atau min 3 per 0, ini pasti nggak ada jawabannya. Maka penyebut itu yang membuat dia nanti nggak ada jawabannya. Nanti bukan fungsi. Nah, kemudian yang B. Fungsi ini fungsi bentuk akar. Nah, akar min 1 nggak ada. Berarti disyaratkan nilai di dalam akar tidak boleh negatif. Ya. Jadi, sehingga kita dapat yang di dalam akar aja x kuadrat min 16 harus lebih besar dari 0. Ini difaktorkan jadinya x plus 4, x min 4. Nah, dari sini kita dapat x-nya adalah min 4 dan 4 gitu ya, pindah ruas ya. Gitu. Kemudian gambar garis bilangan. Nah, kalau kita uji titik 0, 0 masukkan ke sini. 0, min 16, min. Gitu. Kemudian yang lebih besar dari 0 berarti tidak ada yang plus. Ini berarti kalau kiri berarti x kurang dari sama dengan min 4 atau x lebih besar sama dengan 4. Jadi domain kita adalah, nah ini tuh, atau ya teman-teman, kalau ada dua daerah yang diarsir berarti atau. Oke, yang C. Fungsi ini adalah akar dan pecahan, jadi gabungan nih antara akar dan pecahan. Akar tadi nggak boleh negatif, kemudian penyebut kalau pecahan nggak boleh sama dengan 0, berarti harus hanya lebih besar dari 0, nggak boleh pakai sama dengan. Nah, yang dibuang cara yang sama, ini faktorkan, yaitu cari faktornya 6, itu 2 sama 3, jumlahnya 5, gitu ya. Jadi dari sini kita dapat 2 sama 3 X. Nah, 2 sama 3. Gambar garis bilangan. Nah, kemudian plus. Kunci titik pakai 0 di sini ya teman-teman. 0 masukkan plus, berarti di plus ini. Oke, yang diambil yang positif. Nah, berarti ada dua daerah. Ini kurang dari 2 atau lebih dari. Oke. Yang D, satu lagi. Fungsi fx ini adalah logaritma. Nah, syarat logaritma numerus ini adalah numerus namanya. Numerus itu syaratnya adalah harus positif, nggak boleh. Oke, harus positif mulai dari 1. Oke, nah cara menyelesaikannya adalah eh, yang numerusnya aja yang kita ambil harus lebih besar dari 0. Ya, nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Nah, ini kita faktorkan. Cara memfaktorkan gimana? 2x kuadrat min 3x plus 1. Kita anggap sama dengan 0 dulu ya. 2 ini kita buang dulu ke belakang. Jadi x kuadrat min 3x plus 2. Cara buangnya dikali. Oke. Kemudian faktorkan biasa. Dikali ketemu 2. Dikali ketemu 2, tapi plus. Berarti 2 sama 1. Nah, minus semua. Ya. Nah, kemudian karena tadi kita buang 2, kita kembalikan lagi. Nah, kembali. Jadi kita dapat x min 1 sama ini kita kali ke x. 2x min 1. Atau biarkan aja x min 1. Nah, berarti ini faktornya jadinya seperti ini. Dari sini kita dapat x-nya adalah setengah. Nah, dapatnya setengah sama 1. Tambah garis bilangan, kemudian masukkan kunci titik. Kalau 0 itu plus. Berarti ini plus, ini plus. Jadi domain kita adalah harus kurang dari setengah atau lebih dari. Oke, oke, silahkan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, besok ditanyakan. Oke.
Terima kasih, semoga membantu.